Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jemaah salat maghrib dan jemaah ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah karena atas ridho dan rahmatnya di hari ini, di sore ini, di maghrib ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan juga untuk mengikuti kajian rutin yang insya Allah akan kita lanjutkan kembali setelah kemarin sempat kita liburkan kaitannya dengan Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terakhir pembahasan kita adalah berkaitan dengan penyakit-penyakit hati, ya, di mana hati itu merupakan sumber dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh pikiran, oleh mata, oleh telinga, oleh lisan, oleh tangan, oleh kaki. Karena apa? Karena semuanya itu adalah perwujudan dari apa yang ada di hati. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya inna fil jasadi, sesungguhnya pada diri seseorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu jasadi. Kalau segumpal daging itu baik, maka anggota-anggota tubuh yang lain itu akan baik. Ya. Tapi wa iza fasadat, apabila segumpal daging itu buruk, maka yang lainnya juga ikut-ikutan buruk. Ala, ketahuilah bahwa segumpal hati itu, segumpal daging itu adalah al-qalb. Al-qalb adalah hati. Artinya apa? Artinya apa yang ada di hati itu terwujudkan, tergambarkan dalam perilaku kita sehari-hari, baik perilaku pikiran, perilaku mata, perilaku telinga, perilaku lisan, dan perilaku-perilaku yang lain. Jadi misalnya kalau hati sedang marah, itu matanya akan beda Bapak Ibu. Ya, pandangan orang yang hatinya marah dengan hatinya sedang sayang, itu pandangannya beda apa sama? Beda. Beda itu. Omongan, ucapan orang yang hatinya sedang marah dengan hatinya senang, ucapannya sama enggak? Beda. Sentuhan tangan orang yang sayang dengan yang marah sama enggak? Beda. Kalau marah sentuhan tangannya bahaya ini. Bisa nampar, bisa mukul, bisa dorong. Tapi kalau sentuhan tangan orang yang sedang saling menyayangi, nah, dilus, beda, ya. Nah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana hati ini kita sehatkan, bagaimana hati itu kita bersihkan. Jangan sampai hati itu kotor apalagi sakit. Nah, inilah tema kita yang dulu begitu, tema besarnya itu, ya. Nah, bentuk-bentuk sakit hati itu, penyakit hati itu sudah kita bahas 3 diantaranya. Yang pertama adalah tulul amal. Ya, sudah kita bahas, yaitu
panjang angan-angan. Bahasa Bulusarinya itu adalah keaken karep gitu. Ya. Ya, kaken karep ya. Jadi panjang angan-angan, ya, panjang angan-angan. Nah, ini termasuk penyakit hati karena angan-angan yang panjang itu yang kemudian ya perilaku kita itu enggak mengarah kepada yang baik, ya. Panjang angan-angan itu artinya apa? Pengen hidup ini lebih lama lagi gitu. Dan merasa hidupnya masih panjang. Akhirnya apa? Mau tobat besok aja, masih ada waktu. Ya. Mau tobat masih ada waktu, masih lama, nggak usah sekarang gitu. Nah, itu orang yang tulul amal, ya. Yang kedua adalah penyakit hati yang kita bahas kemarin adalah penyakit hasad. Ya, hasad itu adalah sebuah penyakit tidak ikhlas kalau ada orang mendapatkan nikmat Allah. Ya, enggak ikhlas kalau orang lain itu hidupnya bahagia. Dia enggak ikhlas, enggak senang. Ya, dan menginginkan orang-orang yang hidup bahagia itu hilang kebahagiaannya. Sebabnya apa? Karena ada kebencian. Nah, ini adalah hasad. Kemudian yang ketiga kemarin yang kita bahas adalah penyakit hati yang ketiga itu ada isti'jal. Isti'jal. Apa itu isti'jal? Isti'jal itu adalah dalam beribadah kemerungsung. Kemerungsung, pengen cepat. Itu juga bisa menghambat, merusak ibadah kita. Ya. Misalnya kalau berangkat ke masjid berlari, ya cepat-cepat. Nah, padahal kata Rasulullah, iyyakum was-sakinah. Hendaklah kamu berjalan dengan tenang. Jadi nggak usah berlari. Karena kalau berlari itu membuat kemudian detak jantungnya cepat, terus kemudian pasti nggak bisa khusyuk, nggak bisa tenang. Ya, pasti ngos-ngosan, ya. Terus mungkin dalam keadaan sholat juga betul, pengen cepat-cepat. Akhirnya apa? Tumakninahnya menjadi nggak sempurna. Bacaannya juga nggak sempurna. Subhanallahnya itu nggak sempurna subhanallahnya. Zikirnya pengen cepat-cepat, ya pengen cepat pulang gitu. Akhirnya apa yang diungkapkan bukannya subhanallah, bisa saja subhanallah, sanallah, 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 sanallah. Bukan subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi hamlah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Jadi lobar gitu. Akhirnya apa? Ibadahnya enggak sempurna. Kenapa tadi? Karena isti'jal. Jadi isti'jal itu pengen cepat gitu. Nah, itu yang ketiga. Hari ini kita membahas penyakit hati yang keempat. Ya. Apa itu penyakit hati yang keempat? Yaitu al-kibr. Al-kibr. Kibr itu sombong. Ya, al-kibr. Kesombongan ya yang terjadi pada diri kita dalam hidup ini ada dua. Yang pertama adalah kesombongan terhadap kebenaran. Yang kedua adalah kesombongan terhadap makhluk. Ya. Sombong terhadap kebenaran itu artinya adalah seseorang itu menolak kebenaran. Ya. Jadi sombong dalam hal kebenaran ini adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Kenapa menolak kebenaran? Karena dia merasa lebih benar. Dia merasa dia lebih tahu, dia merasa dia lebih hebat. Ya, dia merasa ilmunya lebih tinggi. Nah, sehingga merasa lebih pintar, lebih berilmu itu membawa dirinya kemudian sombong terhadap sebuah kebenaran itu. Ya, dinasehati nggak mau dengar. Ya, ada pengajian nggak mau duduk di majelis pengajian. Kenapa? Karena merasa sudah berilmu. Alhamdulillah panjenengan yang hadir hari ini selamat dari sifat sombong. Ya, orang sombong tuh nggak akan mungkin hadir di majelis ilmu.
ya nggak mau hadir karena dia merasa dia sudah tahu, ya sudah tahu. Nah, sedangkan sombong kepada makhluk itu adalah sombong dalam arti meremehkan orang lain, tidak menghargai orang. Kalau orang Bulusari mengatakan apa ya, orang ngwongke, habislah. Ya benar bahasanya itu. Apa Pak? Apa bahasa Bulusarinya? Tidak menghargai orang lain, ya. Nah, hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih Muslim. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajul, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Ya, kesombongan yang sedikit saja, kecil sekali, ya itu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Lalu kemudian ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Jadi ya Rasulullah, kalau ada orang yang suka pakai baju bagus, sandal bagus, itu masuk sombong napa mboten? Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau kita berpakaian dengan tujuan agar indah dalam kehidupan ini, nggak ada masalah. Ya, pakai sandal yang bagus biar kita hidup itu terasa indah, itu nggak apa-apa. Ya, karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu, kata Rasulullah, adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah yang dikatakan sombong. Ya, jadi kalau ada orang berpenampilan baik, bagus gitu ya, itu jangan dulu kita katakan, wah gaya sombong. Jangan dulu kita katakan sombong. Tetapi kalau dia berpakaian yang bagus itu dengan maksud untuk meremehkan yang lain, agar dia dipuji-puji, dialah yang paling mahal pakaiannya, yang paling bagus penampilannya, yaitu ya sombong. Karena ada keinginan dia lebih dari yang lain. Tapi kalau dia hanya berpakaian itu biar hidup ini terasa indah dan terlihat indah, nggak masalah gitu. Karena Allah suka yang indah. Bajunya disetrika rapi, itu nggak termasuk sebuah kesombongan gitu. Sepanjang di situ tidak bermaksud untuk melebihkan dirinya dari yang lain. Karena kalau kita pengen melebihkan diri kita, meninggikan diri kita dari yang lain dengan penampilan itu artinya sudah merendahkan yang lain. Itu ada sebuah kesombongan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari dua kesombongan tadi, yaitu sombong dalam konteks menolak kebenaran, yang kedua sombong dalam konteks meremehkan orang lain, itu penyebabnya apa? Ya, penyebab kesombongan itu apa? Yang berpotensi menyebabkan orang itu memiliki kesombongan itu. Yang pertama adalah kesombongan dalam konteks menolak kebenaran. Itu penyebabnya yang ini artinya berpotensi menyebabkan orang sombong dalam konteks menolak kebenaran itu adalah karena keilmuan. Keilmuan. Maka kita Bapak Ibu, semakin banyak ilmu kita, semakin berpotensi untuk sombong. Ya, semakin banyak ilmu, semakin berpotensi ya, bukan otomatis dia menjadi sombong. Tapi banyaknya ilmu ini berpotensi bagi orang itu untuk sombong.
Misalnya banyaknya ilmu itu kan ditandai dengan misalnya titel, misalnya titelnya S1, S2, S3, profesor misalnya. Itu semakin tinggi ya jabatan-jabatan titel-titel akademik itu sangat berpotensi bagi orang itu untuk sombong. Berpotensi ya, berpotensi. Semakin banyak dia mengaji, belajar, itu berpotensi untuk sombong. Berpotensi loh ini, gitu. Orang kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di majelis-majelis ilmu, ya, dia sering bertanya dengan orang yang tahu, karena dia merasa tidak tahu. Nggak ada unsur kesombongan sedikit pun, bahkan dia itu ya banyak bertanya, berkonsultasi dengan orang. Toh kalau dia salah, dikandani gitu ya, itu nerima, Pak. Orang yang nggak pernah ngaji, dinasehatin, itu cenderung menerima. Tapi orang yang sudah ngaji di mana-mana, terus dinasehatin, nerima nggak? Apalagi yang nasehatinnya, yang mengingatkannya orang yang nggak pernah ngaji. Walah ngaji pisan gaya, ngaji udah 2 tahun. Artinya apa? Ini berpotensi. Seorang ustadz ini sangat-sangat berpotensi untuk sombong. Saya berada di sini, terus ada yang mengkritik. Wah, itu kan ada yang protes, mengkritik. Itu kalau kita punya sifat sombong, wah itu nggak terima itu. Sulit untuk menerima. Kenapa? Saya ini ustadz loh. Berarti apa? Dia merasa sudah berilmu. Ini berpotensi. Maka hati-hati Bapak Ibu, bukan berarti kita lalu kemudian tidak usah pakai ilmu aja Pak, nggak usah belajar biar nggak sombong. Ya enggak. Tapi bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bukan membawa kepada kesombongan, tapi justru ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Ya, ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Nah, ini potensi ya, saya katakan berpotensi. Yang kedua yang berpotensi menyebabkan seseorang itu sombong dalam konteks menolak kebenaran itu adalah sifat asobiyah. Sifat asobiyah itu fanatisme golongan atau fanatisme ya pada sebuah organisasi, fanatisme guru. Jadi fanatik. Ya, ini orang-orang fanatik ini juga cenderung sombong, membangga-banggakan golongannya, membangga-banggakan organisasinya. Termasuklah orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu dia tidak menerima kehadiran Al-Quran, dia tidak menerima Muhammad sebagai Rasul. Itu bukan karena dia melihat ada kelemahan, kesalahan dalam Al-Quran, enggak. Karena Al-Quran itu satu-satunya kitab yang memberikan tantangan Bapak Ibu. Kalau kalian nggak percaya tentang kebenaran Al-Quran ini, coba dibuat satu ayat saja, satu surah saja kalau bisa. Ditantang itu. Ya, bahkan dikumpulkan seluruh jin dan manusia berkumpul di situ membuat ya seperti Al-Quran itu tidak akan pernah bisa membuat. Maka Al-Quran itu membuat tantangan, maka Al-Quran dikatakan mukjizat. Mukjizat itu adalah dia memberikan tantangan pada orang yang tidak percaya pada kebenarannya untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya itu. Enggak ada kitab suci yang memberikan tantangan kecuali Al-Quran. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini, maka buatlah satu surah saja seperti Al-Quran. Ya. Dan kumpulkan, ajak orang-orang yang pintar di antara kalian selain Allah. Jika kalian orang-orang yang benar. Ditantang itu. Kulla ini jatama'atil insu wal jinnu
ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan hai Muhammad, jika berkumpul seluruh jin dan seluruh manusia di dunia ini, mereka bersama-sama berkumpul membuat seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa membuatnya meskipun mereka saling bantu membantu. Ini luar biasa, Al-Quran memberikan tantangan, ya, sehingga orang-orang yang menolak kehadiran Al-Quran itu bukan karena dia tidak percaya Al-Quran itu mengandung kebenaran. Demikian juga bukan karena mereka melihat ada aib, ada kekurangan pada diri Rasulullah. Hampir mereka tidak menemukan kekurangannya Rasulullah itu. Dan mereka tahu siapa sebetulnya Rasulullah. Memang dari awal bersih dari kecacatan. Betul-betul dari kecil itu sudah menjadi tauladan. Sehingga tidak ada aib terhadap dirinya Rasulullah. Tapi kenapa mereka menolak? Mereka menolak itu disebabkan karena dia bukan dari kalangan Bani Israel. Hanya itu saja. Karena Rasulullah itu adalah dari kalangan Bani Ismail. Berarti kena asobiahnya. Ya, karena golongan. Ya, dengan golongan dia nggak menerima itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, asobiah ini yang menebar di kalangan kita sekarang itu adalah organisasi ormas Islam. Jadi biasanya kalau yang ngisi kajian itu adalah ustadz dari ormas A, itu biasanya ormas B nggak datang gitu. Yang hadir nanti dari golongan A semua. Nanti kalau ustadznya dari golongan B, nanti jamaahnya yang banyak golongan B. Golongan A juga nggak mau ikut. Hari ini dah begitu, ya, sudah begitu hari ini. Ya. Jadi meskipun misalnya hadir di masjid ini sholat berjamaah, tahu ada kajian, oh ini ustadznya dari mana? Dari A. Itu biasanya golongan B, oh itu bukan golongan kita. Sekarang tuh sudah begitu loh Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Seolah-olah kalau yang menyampaikan itu bukan dari golongan, tidak ada jaminan kebenaran, bahkan dan tanda petik mungkin banyak salahnya daripada benarnya gitu. Nah, ini termasuk dalam konteks kesombongan, ya, sombong dalam arti menolak kebenaran itu. Maka hati-hati Bapak Ibu, kita tidak mengatakan tidak boleh berorganisasi karena itu manfaatnya banyak sekali. Tapi berhati-hati jangan sampai kita berorganisasi kita terkena penyakit asobiah. Ya, penyakit asobiah, penyakit fanatik yang berlebih-lebihan. Ya, sampai-sampai mungkin bertemu pun ya sudah nggak mau salaman, nggak mau senyuman, seolah bukan lagi seperti saudara seiman gitu. Sehingga berbeda kalau bertemu satu organisasi itu salamannya kenceng, senyumnya lepas, bahkan rangkulan. Tapi kalau sudah tidak lagi satu organisasi itu kayak nggak kenal. Padahal mungkin satu jamaah terus mungkin, tapi kena beda, akhirnya senyum pun nggak lepas, ya salaman juga mungkin asalan kalau mau gitu. Itu karena apa? Fanatik golongan tadi. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu, ya kalau ikut organisasi silakan itu bagus, tetapi jangan sampai kita terkena namanya virus asobiah. Ya, fanatisme itu tadi, fanatik yang berlebih-lebihan seolah-olah selain dari golongannya itu enggak baik, selain dari golongannya tidak benar. Itu yang kita hindari, ya, kita hindari. Nah, kemudian Bapak Ibu, sombong dalam pengertian yang kedua. Nah, jadi sombong yang pengertian yang pertama tadi, sombong dalam menolak kebenaran sudah kita berikan beberapa contoh. Dan sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan yang paling berbahaya dalam menolak kebenaran itu adalah kalau sudah terang-terangan nyalahin orang lain, itu paling berbahaya. Itu kesombongan sudah tinggi itu. Artinya terang-terangan. Kalau nggak mau hadir di majelis ilmu si ACB itu masih halus.
Menolak kebenarannya masih dengan cara halus. Tapi yang kasar itu sampai menyalahkan. Ya, menyalahkan si A, menyalahkan si B, dan itu disampaikan di forum publik. Itu paling tidak beretika. Ya, menyalahkan suatu golongan di ranah publik. Karena itu bisa merusak persaudaraan, merusak ukhuwah Islamiyah. Ya, kalau yang disalahkan terima, besok yang disalahkan balik lagi nyalahkan yang golongan yang tidak. Akhirnya apa? Akhirnya berantem. Ya, akhirnya berantem. Itu sangat berbahaya. Yang begitu itu kenapa terjadi? Penyebabnya ada kesombongan. Ingin dianggap dialah yang benar dengan cara menyalahkan yang lain. Itu bahaya. Semoga kita semua nggak termasuk Bapak Ibu ya kesombongan seperti ini. Nah, kemudian ada kesombongan yang kedua, yaitu meremehkan orang lain. Yang menyebabkan itu lebih banyak lagi dari yang pertama. Ya, unsur yang pertama, keilmuan dan asobiah ini juga bisa menjadi pemicu, berpotensi menyebabkan orang itu meremehkan orang lain. Ya, seperti tadi kita sampaikan, karena ilmunya sudah tinggi, dia nggak mau lagi menerima nasihat dari yang lain. Kalau dikritik, diberikan masukan, marah, nolak, tersinggung. Asobiah sama tadi, meremehkan yang lain. Nah, tapi ada faktor-faktor lain lagi yang menyebabkan seseorang itu sombong dan meremehkan orang lain. Apa itu? Yaitu banyaknya harta yang dia dapatkan di dunia ini. Jadi ada orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, dia merasa dirinya itu lebih dari yang lain, kemudian dia pun meremehkan orang lain. Ya, sehingga kalau orang itu tidak berharta, tidak berduit, yang ngundang itu kadang-kadang nggak hadir gitu. Tapi kalau yang berduit ngundang, hadir gitu. Ya, ketemu sama orang yang nggak punya duit, biasa aja. Tapi bertemu dengan orang yang kaya, disapa, senyum. Nah, ini orang-orang yang memiliki harta yang banyak ini cenderung berpotensi membuat dirinya sombong, kurang menghargai orang lain, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki harta dalam hidup di dunia ini cenderung membuat orang itu kemudian rendah diri. Ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan seperti itu. Maka hati-hati Bapak Ibu, yang Allah berikan harta yang banyak ini berpotensi membuat seseorang menjadi sombong. Dan bahkan anak-anak kita, ya, yang kaya sebetulnya orang tuanya, bukan dia. Tapi karena orang tuanya kaya, anaknya bisa ikut-ikutan sombong. Itu di sekolah-sekolah tuh Bapak Ibu, itu kan sering terjadi pembulian. Itu umumnya yang membuli itu anaknya orang kaya apa anaknya orang miskin? Yang dibully itu biasanya anak orang kaya atau orang miskin? Umumnya umumnya itu. Ya. Ini artinya apa? Jangankan yang punya harta sendiri, anaknya saja berpotensi untuk sombong dan meremehkan orang lain. Ya, meremehkan itu dalam kondisi anak-anak kita tuh yang bully, Pak. Ya, dibully gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah harta. Dan penyebab yang lain kesombongan itu adalah jabatan. Yang punya jabatan cenderung meremehkan bawahannya. Kalau ngomong, kalau orang Jawa bilang tuh nggak pakai kromo gitu ya. Nah, kalau atasan ngomong ke bawah tuh seenaknya itu. Tapi kalau bawahan ngomong ke atas harus gitu. Padahal hanya jabatan saja yang membedakan, coba. Yang membedakan hanya jabatan. Hanya gara-gara jabatan dia pengen dia dihormati. Itu namanya kesombongan. Kalau ngomong dengan jabatan, dengan pejabat harus dengan bahasa yang halus. Tapi kalau dia ngomong dengan bawahan semaunya. Nah, ini kan sudah jelas jabatan itu bisa membuat orang menjadi sombong. Pengen dilayani, pengen ditegur, ya, dan berarti pengen disapa gitu.
pengen didatangi, disilaturahimi gitu. Nah, itu jabatannya juga berpotensi. Termasuk juga keturunan. Keturunan ini orang miliki keturunan-keturunan yang baik itu juga cenderung sombong. Ya, misalnya keturunan raja misalnya. Ya, di awalnya diberi nama apa gitu. Wah, itu kan ada unsur oh ini anaknya keturunan ini. Bahkan orang-orang yang tidak punya keturunan itu pun juga pengen ikut-ikutan punya. Akhirnya apa? Nah, banyak terjadi jual beli itu. Padahal nggak ada hubungan darah sama sekali itu. Dibeli kemudian namanya ditambah itu. Untuk apa dia beri nama tambahan itu? Biar terkesan kalau dia adalah keturunan. Itu untuk apa? Untuk menyombongkan diri kan. Ini berpotensi. Kita tidak mengatakan setiap orang yang punya keturunan itu sombong, itu enggak. Ya, tapi ini berpotensi menyebabkan seseorang itu menjadi sombong. Termasuk juga Bapak Ibu kelebihan-kelebihan fisik. Kalau laki-laki itu wagah, ganteng, cakep, bodinya kekar. Akhirnya apa? Kemana-mana nggak pakai baju meskipun musim dingin. Jadi meskipun musim dingin malam tetap aja nggak pakai baju. Kenapa nggak pakai baju? Biar kelihatan kotak-kotaknya itu, ya. Ya biasanya begitu. Yang perempuan, mohon maaf nggih ibu-ibu ya, yang mungkin bodinya bagus, kulitnya bersih, itu nggak mau ditutupin Pak, dibukain biar semuanya melihat itu. Ingin menyombongkan, ini loh kulit saya bersih gitu. Kalau rambutnya bagus nggak mau ditutupi. Itu kenapa? Ingin memperlihatkan keindahan fisiknya. Kenapa ingin diperlihatkan? Karena agar dia dipuji. Itu ada sebuah kesombongan. Intinya apa Bapak Ibu? Intinya adalah semua kelebihan-kelebihan duniawi yang kita dapatkan di dunia ini berpotensi menyebabkan seseorang itu menjadi sombong. Jadi setiap kelebihan-kelebihan duniawi yang dimiliki, ya diantaranya kita sampaikan itu hanya sebagian kecilnya, karena banyak lagi kelebihan-kelebihan duniawi yang dimiliki, ya, yang membuat seseorang itu menjadi sombong. Ada orang anaknya sukses, orang tuanya jadi sombong nggak? Iya, pamer kemana-mana, pamer anaknya. Anak saya, gitu, sombong. Karena apa? Ada kelebihan duniawi. Anak mamerin orang tua ya juga sama. Bahkan suami mamerin istri, bisa jadi, atau istri yang mamerin suami. Suaminya naik jabatan, foto langsung di share gitu. Status habis pelantikan. Pelantikan RT. Suami dapat jabatan, yang sombong istrinya. Atau sebaliknya, istrinya yang mendapatkan kenikmatan kelebihan duniawi, suaminya yang sombong. Jadi banyak banget ya faktor yang membuat kita tuh menjadi sombong. Kata Imam Ghazali mengatakan bahwa kelebihan-kelebihan duniawi, prestasi-prestasi duniawi itu akan selalu bermuara kepada salah satu di antara dua hal. Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah syukur. Yang pertama sombong, yang kedua syukur. Semestinya setiap kelebihan-kelebihan duniawi yang kita dapatkan, baik itu ilmu,
keturunan, harta, jabatan, fisik, dan semua kelebihan-kelebihan kita dapatkan di dunia ini, nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan di dunia ini, mestinya itu adalah mengantarkan kita kepada syukur. Ya, mestinya mengantarkan kita kepada syukur. Wujud syukur itu apa? Wujud syukur itu membalas kebaikan Allah dengan banyak memberikan kebaikan dan kemaslahatan dalam hidup ini. Karena Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu berbuat baiklah, banyaklah berbuat baik dalam hidup ini sebagaimana Allah telah banyak memberikan kebaikan kepadamu. Jadi mestinya kelebihan-kelebihan duniawi, nikmat-nikmat duniawi itu harus mengantarkan kita kepada syukur. Tetapi kebanyakan manusia ya yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia itu bukan mengantarkannya kepada syukur, tapi mengantarkannya kepada kesombongan. Nah, jadi memang dua hal ini cabangnya itu. Orang yang sukses bisa lari ke sombong, bisa lari ke syukur. Nah, kira-kira yang banyak yang mana Bapak Ibu? Yang syukur apa yang sombong? Allah mengatakan qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit orang yang bersyukur. Tentu kita berharap kita masuk golongan yang sedikit ini. Pit-pitan, goes dari Sukoharjo sampai Tawangmangu bisa itu, atau sampai ke puncak apa gitu ya. Nah, kira-kira bisa sampai ke sana itu membuat dia sombong apa membuat dia bersyukur? Kalau foto share biar orang bertanya, ini sampai di mana? Oh, sampai Tawangmangu dari mana? Sukoharjo. Wah, hebat. Nah, itu yang diinginkannya itu. Ya begitulah dunia itu. Karena manusia itu memiliki hawa nafsu, dan salah satu hawa nafsu itu adalah ingin dipuji. Ya, ingin dipuji. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zaman dahulu kesombongan ini juga sudah banyak. Ya, kaum terdahulu itu hancur karena semuanya kena kesombongan. Imam Al-Ghazali mengatakan di antara bentuk kesombongan terhadap kebenaran itu ada seperti kaum terdahulu yang menolak ajaran yang dibawa oleh para nabi. Kaum Ad, ya, sombongnya luar biasa. Kaum Samud, mereka bisa membuat rumah dari batu yang dipahat, ya, rumah yang kokoh, sehingga mereka menganggap rumah kami nggak akan mungkin bisa hancur. Ya, ketika diingatkan Allah utus nabi kepada mereka, mereka menolak kenabian itu. Itu adalah bentuk kesombongan. Fir'aun, bagaimana sombongnya Fir'aun, ya. Bahkan dia mengatakan, "Hai Musa, aku mau membuat menara yang tinggi. Untuk apa? Untuk melihat Tuhanmu. Di mana sih Tuhanmu itu?" Coba, sombongnya kan luar biasa, ya. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, dan orang-orang jahiliyah yang menolak syariat Islam, dan banyak lagi kaum-kaum yang lain. Ya, nah, hari ini Bapak Ibu, tadi kita katakan kesombongan terhadap kebenaran itu muncul dalam bentuk tidak mau dikritik, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu karena sudah merasa banyak ilmunya. Ini termasuk bentuk-bentuk kesombongan saat ini. Dalam surah Fussilat ayat 15, ya, Allah katakan, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan itu kaum yang sombong.
Ya, dia menyombongkan diri di bumi ini tanpa alasan yang benar. Artinya apa? Nggak ada alasan manusia di dunia ini untuk sombong. Bahkan kaum An itu mengatakan apa? Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dia menganggap dialah orang memiliki kekuatan. Nah, saat ini juga banyak nih negara-negara yang merasa dia yang paling kuat, tidak ada orang yang bisa mengalahkan kami. Ya, itu juga ada. Ya. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan kami. Ini hanya salah satu contoh saja Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kaum yang sombong. Kita beri satu contoh lagi yang meremehkan orang lain misalnya. Ya, itu apa? Iblis meremehkan manusia. Iblis meremehkan Adam. Diremehkan. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud di hadapan Adam, iblis enggan sujud. Apa iblis kena ingkar sama Allah? Enggak. Iblis itu adalah makhluk Allah yang taat. Taatnya luar biasa kepada Allah, tapi hanya karena gengsinya terhadap Adam, dia sampai-sampai menolak perintah Allah. Karena gengsi, ya, gengsi. Maka kemudian Allah bertanya, ya, hai iblis, kenapa kamu itu enggak melaksanakan perintahku ketika aku perintahkan engkau sujud di hadapan Adam? Jawaban iblis apa? Bukan karena dia tidak percaya kepada Allah, bukan dia menentang Allah, enggak. Loh, masa kami itu sujud di hadapan Adam? Wong kami itu diciptakan dari api, wong Adam diciptakan dari tanah. Berarti keingkaran iblis terhadap Allah itu karena apa? Karena gengsinya. Ya, bukan karena dia menentang Allah, enggak. Iblis itu makhluk taat sebelumnya. Tapi hanya karena gengsinya ini, ya, dia mau meninggalkan perintah Allah. Ini kan luar biasa bahayanya sikap sombong. Dan bentuk lain kesombongan pada manusia adalah berjalan yang angkuh, tidak mau menyapa orang lain, ya, tidak mau melihat orang. Ya, di surah Luqman Allah katakan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jadi ketemu nggak mau salaman, kayak nggak kenal aja. Ketemu apalagi rangkulan. Bahkan ketemu di masjid saja, ketemu itu nggak mau salaman, nggak mau melihat. Coba bayangkan. Padahal kata Rasulullah, bertemu dua muslim, dia bermusafah bersalaman, maka berguguran dosa-dosanya. Padahal di masjid ini kita bertemu, tapi jarang-jarang orang di masjid ini mau bersalaman. Ya, bahkan kayak enggak kenal, itu juga salah satu bentuk kesombongan. Apalagi itu di latar belakangi kena asobiah tadi. Ini bukan golongan kita. Ketemu pun senyum aja tidak. Apalagi mau salamah dan rangkulan. Apalagi mau kenalan, Bapak saking pundi, tinggalnya di mana. Apalagi mau saling mengenal. Itu adalah karena keangkuhan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong, ya, lagi sangat membanggakan diri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira ini dulu kita sampaikan, ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bahayanya. Nah, ini kita hari ini menggambarkan sifat sombong dulu, seperti itulah orang sombong, lalu bahayanya apa? Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, katanya dengan bahayanya memiliki sifat sombong itu. Dan syukur-syukur nanti kita bisa sampai membahas tentang solusinya apa solusinya agar kita tidak sombong. Syukur-syukur bisa kita sampaikan dalam satu kali pertemuan lagi. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari sifat yang membahayakan ini, yaitu penyakit sombong. Semoga kita diberikan, ya, sifat tawadhu oleh Allah Subhanahu
wa taala, dan semoga kita diberikan rasa syukur terhadap semua kelebihan-kelebihan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada di dunia ini semuanya bisa mengantarkan kita kepada syukur, bukan mengantarkan kita kepada kesombongan. Demikian, mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.